Assalamualaikum Mbak Natalia. Mbak Natalia ini dari mana? Malang? Dari Malang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah, ini seorang mantan kafir ya, bener ya? Iya, mantan kafir. Hah? Mau disebut mantan kafir atau apa? Mantan kafir lah. Bangga ya disebut mantan kafir ya? Bangga kan udah mantan. Kan? Iya, bener. Daripada mantan muslim ya? Iya, alhamdulillah. Mantan kafir. Alhamdulillah. Saya kedatangan tamu Mbak Natalia yang saya kenal tinggal di Malang, juga seorang YouTuber ya. Nama channelnya apa, Natalia? Natalia Iriani. Natalia Iriani ya, para pemirsa boleh cek di YouTube channel Natalia Iriani, like, share, dan subscribe ya. Iya. Masya Allah. Sudah berapa sekarang subscribernya? 2 juta? Belum. Semoga nanti nular ya kok ya. Oh iya, semoga nular ya. Alhamdulillah ya, Natalia datang ke Studio Gramalab Jakarta, mau sharing-sharing katanya ya. Iya. Ceritanya ini kan Natalia ini kan dulu bersahadat tahun berapa? 2016. 2016, oh nggak jauh sama saya, beda 2 tahun sama saya. Kurunding kapan? 2014. Oh, 2014. Di mana? Di Malang? Di Malang. Alhamdulillah. Di mana tuh waktu itu syahadatnya? Syahadat pertama sih di mobil, cuma syahadat legalitasnya di MUI. Oh, di mobil sama siapa? Sama teman pulang kantor. Pulang kantor syahadat di mobil? Iya, syahadatnya langsung di mobil. Terus apa namanya? Formalitasnya syahadat ulang di MUI? Jadi formalitasnya itu udah setahun, jadi setelah ketahuan aja baru. Oh gitu? Jadi waktu di mobil setahun baru syahadat ulang? Iya. Di MUI? Syahadat legalitasnya lah. Legalitasnya? Kalau syahadat resmi muslimnya ya di mobil itu. Setahun itu nggak ngasih tahu orang tua? Nggak ngasih tahu. Nah terus sholat segala macam? Sholat, jadi pakai kerudung juga sembunyi-sembunyi kok. Di rumah? Jadi ini pakai kerudung itu kan zaman ngantor dulu ya, masih tinggal sama orang tua. Jadi berangkat kerja itu kerudung udah ditaruh di tas. Terus udah agak jauh gitu kan, baru pakai. Nyampe kantor tiba-tiba udah pakai kerudung. Pulangnya juga sama. Dari kantor rumah copot. Dari kantor pakai kerudung, udah deket terasa nggak aman gitu ya. Terus baru dilepas, simpen lagi. Loh, tapi mamanya nggak tahu punya kerudung? Dulu nggak tahu. Nggak tahu? Nggak tahu. Jadi bener-bener sembunyi itu tuh nyuci kerudung juga jemurnya di dalam kamar biar nggak ketahuan. Niat banget ya. Iya. Sholat apa semua ngumpet-ngumpet. Yang nonton syahadat waktu itu teman kantor? Iya, teman kantor? Teman kantor. Ceritanya dipaksa sama teman kantor itu syahadat? Enggak dipaksa. Enggak dipaksa. Nah, gara-garanya gimana nih? Yang perlu denger nih dari Natalia nih. Gara-garanya apa? Kok masuk Islam gitu? Gara-garanya ya banyak kok, ceritanya sampai besok nggak selesai. Nggak apa-apa. Nanti diedit, nanti tinggal 2 jam nanti. Banyak kalau gara-garanya. Tapi sebelumnya gerejanya boleh disebut? Jangan disebut. Oh, gereja nggak boleh disebut, nggak apa-apa. Karena ada pendeta yang sangat sangat aku lindungin lah ya. Karena dia baik banget sama aku dan alhamdulillahnya karena kebaikan dia juga, kejujuran yang dia sampaikan ke aku, Allah ngasih aku hidayah pun juga salah satunya lewat dia juga gitu. Gitu, lewat pendeta? Iya. Jadi pendetanya malah yang suruh masuk Islam? Iya, dia rekomen kan aku sempat waktu zaman aku belajar cari tahu ya, saran kan dari kitab suciku sendiri. Jadi dulu tuh nggak pernah nyentuh Al-Quran itu nggak pernah, denger ceramah Ustadz nggak pernah, pokoknya udah ngeri sama Islam lah gitu. Nah tapi karena dulu aku baca-baca kitabku sendiri yang lama, Bible itu banyak kontradiksi, aku tanya ke pendetaku, ini kenapa gini, ini kenapa begini. Terus akhirnya pendetanya bilang ini. Ngaku. Awalnya dia bilang gini, ya itu karena latar belakang penulisnya berbeda, budaya berbeda, bahasa berbeda, zamannya beda, jadi wajar kalau ada kesalahan katanya. Dan itu bukan hal yang penting, nggak usah dipikirin. Oke. Nah, terus waktu itu aku langsung bilang gini, tapi kalau aku nggak bisa gitu Pak. Kalau aku mau kitab suciku itu harus 100% benar, nggak boleh ada kesalahan. Karena kitab suci itu kan berisi firman dari Tuhan, Pak. Kan nggak mungkin salah kan, nggak mungkin pelimpan, nggak mungkin lupa. Terus dia dengan bikin aku kaget, dia jawab gini, kalau kamu mau kitab suci yang 100% benar, nggak ada kesalahan, ya kitab sucinya teman-teman kita, saudara muslim. Pendetanya ngomong gitu? Iya. Pendetanya malah ngomong gitu? Iya, dia ngomong gitu. Jadi ngomong teman-teman kita, saudara kita orang Islam, Al-Quran katanya gitu. Terus aku cuma, Terus dia ulangi lagi, iya.
Jadi kalau Al-Quran itu benar-benar 100% benar, karena itu benar-benar datang dari Tuhan. Jadi nggak ada salahnya dia ngomong gitu. Pendetanya malah mengakui bahwa Al-Quran itu benar-benar firman Allah. Datang langsung dari Tuhan, katanya Datang nggak langsung ada dari- kesalahan sekecil apapun. Datang langsung dari Tuhan dan tidak ada kesalahan. Terus kenapa pendeta itu nggak masuk Islam? Kenapa ya? Dia menolak hidayah berarti ya, masih ada. Menolak hidayah. Semoga aja dia bisa nerima ya. Mungkin gajinya gede kali ya. Mungkin ya, mungkin. Mungkin. Berat soalnya ya kayaknya. Jadi setelah Natalia ngobrol sama pendeta ngomong begitu, terus akhirnya gimana? Akhirnya sih masih belum langsung belum langsung percaya lah. Terus? Masih terus cari tahu kebenaran, masih pengen memantapkan gitu kan, sampai banyak juga sih kan teman-teman kan mayoritas Islam ya. Di kantor. Di kantor, jadi Terus? itu juga tanyain, sempet nantangin gitu. Kalau Yesus di kitab sucimu itu ngaku, akulah Tuhan dan sembahlah aku mau masuk Kristen katanya. Orang Islamnya dan menantang Natalia. Oke, terus jawabnya? Ya aku cuma mikir aku harus cari tahu nih, karena temenku yang nantangin itu, dia itu sempat memualafkan satu orang. Jadi yang di pikiranku kan, ini kalau aku bisa masukin dia ke Kristen, keren nih kan gitu ya. Orang yang udah pernah mualafin satu orang Kristen kan gitu. Ya udah aku cari-cari tahu, nggak nemu juga. Belum nemu gitu kan. Tapi ada satu hari tuh malam-malam aku merenung gitu loh aku. Jadi aku selama aku mencari kebenaran itu kan aku catat di buku ya, cuma catatan coret-coretan aja sih. Aku baca, aku pelajari, aku renungin, terus sampai-sampai aku tuh mikir, ini kok ya Yesus itu kok ya memang kelihatan manusia, utusan gitu kan. Kelihatan manusia, utusan, terus dia punya Tuhan gitu. Punya kan. Tuhan. Terus di dalam kitab suci yang aku punya saat itu juga kok banyak kontradiksi gitu kan. Jadi di situ aku merasa dan inget-inget apa yang pendetaku ngomong, kalau aku mau cari kitab suci yang 100% benar, itu katanya Al-Quran. Tapi itu aku juga belum pernah baca Al-Quran. Belum pernah pegang Al-Quran. Terus inget-inget juga apa yang Yesus bilang, Yesus itu utusan. Satu-satunya agama yang di muka bumi ini yang memuliakan Yesus sebagai utusan kan cuma Islam. Islam ya. Jadi di luar Kristen ya. Yang sebagai utusan ya. Kalau Kristen kan sebagai Tuhan, kan beda lagi. Jadi itu aku langsung berdoa, tapi jadinya nggak langsung berdoa untuk memutuskan mualaf gitu, nggak. Berdoanya pun universal aja sih. Jadi berdoanya kepada Tuhan semesta alam. Di situ aku berdoa waktu itu sampai pasti koko pernah ngerasain lah. Perangnya doktrin ya, doktrin sama akal sehat ya kok. Itu aku dulu mikir sampai aku nangis dulu kok. Jadi aku berdoa, Tuhan, kalau Tuhan yang selama ini aku sembah udah benar, aku mohon maaf karena sudah pernah meragukan ketuhananmu. Tapi kalau Tuhan yang selama ini aku sembah itu salah, mohon tunjukkan kebenarannya. Tapi selama ini aku tuh hanya menghambakan diri kepada Tuhan semesta alam. Besok paginya, ini jadi cerita panjang kan? Tunggu sebentar. Tadi doanya ditutup dengan dalam nama Yesus nggak? Enggak. Oh enggak. Enggak, itu aja, udah langsung. Iya. Jadi nggak ada bawa Yesus sama sekali. Jadi udah enggak ya? Benar-benar pengen ninggalin doktrin aja gitu. Jadi terus besok paginya? Itu besok paginya aktivitas biasa kan, mau ke kantor. Papaku itu tiba-tiba kok. Aku padahal nggak pernah nanya ke dia. Ada nggak Yesus ngaku Tuhan, itu nggak pernah. Tapi papaku tiba-tiba nyodorin Alkitab, bikin Bible. Nih baca. Terus aku lihat Yohanes 13 ayat 13 itu yang disuruh baca. Nah di situ kan ternyata kok tiba-tiba ya kok ya, habis malamnya aku berdoa, aku ditunjukin ayat itu. Nah kamu menyebut aku guru dan Tuhan, memang katamu itu tepat bahwa aku memang guru dan Tuhan. Aku langsung kayak hatiku tuh kayak kayak wah bener nih gitu ya, kayak aduh aku ya apa sih, ternyata ada gitu loh ayatnya Yesus ngaku Tuhan. Rasa bersalah banget kan, jadi langsung aduh ngerasa berdosa banget nih gitu ya. Ternyata Yesus Tuhan, ngaku dia Tuhan. Nah terus aku tunjukin ke temenku, ini mas ada Yesus ngaku dia Tuhan, tapi nggak ada kata-kata sembah aku. Temenku tuh nyantai aja kok, dia nggak minta dibaptis, nggak apa ya. Dia cuma bilang gini,
emang kamu yakin aslinya emang kayak gitu? Kamu yakin itu nggak ada yang berubah-ubah? Aku cuma bilang, ya aku punyanya cuma ini mas. Bahasanya ya udah kayak gini terjemahannya. TB, gitu. TB. Iya TB. Terus dia bilang, ya emang kamu yakin itu aslinya udah kayak gitu, itu nggak ada yang berubah-ubah. Dia ulangin lagi aja kayak gitu. Ya udah akhirnya aku punya PR lagi gitu kan untuk membuktikan. Nah, terus aku cari-cari lah. Di rumah kan papa juga punya buku-buku gitu ya. Punya buku, punya Bible gitu kan. Tapi aku cari tuh juga nggak ada yang versi kuno-kuno banget tuh, nggak ada kok. Jadi aku cari Tuhan, cari Tuhan. Oh, ada? Iya ada ya kok. Boleh? Boleh kok. Buka ya? Sambil buka kok. Buka ya. Jadi boleh. Yang Natalia punya yang ini ya, yang apa namanya? TB kan? Yohanes 13:13. Oh, ini berarti ayat andalan banget ya? Andalan itu kan? Nah, ini yang beredar. Oke. Ini apa nih? Kitab suci? Injil. Yang nerbitin? LAI. Ini siapa? Sama Alkitab. LAI juga kan? Ini LAI. Ya. Ini LAI ya? Kita buka Yohanes 13:13. Kalau di sini namanya Yahya. Yahya. Coba siapa tuh di situ nyebutnya? Kamu menyebut aku guru dan junjungan. Nah, lain. Nah, kok beda? Nah, yang bener yang mana ya kok? Yang salah, yang bener apa yang salah? Kalau waktu dulu sih aku nyarinya kebenaran kok. Oh, jadi gitu aku carinya yang bener yang mana kok? Nah, sekarang yang sama-sama TB dulu deh. Ini tadi TB1 kan? Ini TB2 nih. TB2 ya yang terbaru. TB2 coba ya kita cek aja dulu ya. Udah punya nih Kak Dondi nih. Oh sama. Berarti nggak dirubah. Jadi TB1 sama TB2 sama ya. Oke, ini nggak dirubah. Kita lihat sekarang ini. Yohanes 13. TB2. Oh ini sama guru dan Tuhan. Ini padahal versi lama tapi sudah menggunakan kata Tuhan. Jadi kita lihat lagi versi yang lama lagi. Yohanes 13. Yang ini tadi apa? Junjungan ya? Junjungan sama Tuhan tuh sama gak sih? Ya nggak sama lah kok. Hah? Ya nggak sama lah. Yakin? Yakin lah. Sekarang saya sudah bisa bedakan mana makhluk, mana. Oh nih, ini juga sama nih. Ini masih pakai Tuhan. Iya. Mana? Kita cari. Markus, Yohanes. Ini ya. 13. Banyak loh Dondi. Dulu tuh aku cari-cari kok di papaku itu. Nah ini apa nih? Nggak nemu yang tua-tua itu. Ini apa nih? Nah, Tuan nih. Tuan. Kamu memanggil aku guru dan Tuan. Tuan. Sama nggak Tuan sama Tuhan? Beda lah kok. Dulu sama. Dulu katanya sama. Oh. Dulu sama ya? Sekarang udah beda artinya. Tuan. Cari lagi. Ini Bible-nya ya? Tahu? Ya, itu Bible apa coba sebutin? Kitab Injil dan Kisah Para Rasul. Apa ini? Nah, jadi itu hanya 4 gospel dan 1 kisah para rasul aja. Yang nerbitin coba di depan bacain. Percetakan Arnoldus ND. ND ya. Kitab ND ini. ND. Ini ya, kitab ND ya. Aku selama ini ngeliatnya cuma di online kok. Oh, di online ya? Di Sabda ya? Ini saya punya kitab ND nih. Nah, ini ND lagi nih. Oke. Itu ND baru deh. ND lama nih. ND lama juga? Ini ND lama. Tapi ada perjanjian lama? Enggak, cuma perjanjian baru aja. Wow. Yohanes 13:13. Ini apa nih? Coba baca. Tuan. Guru dan Tuan. Banyak kok, bisa dicek nih. Iya. Ini Tuhan, ini Tuhan, ini kan kayak gimana gitu loh. Nggak mungkin ya, sekarang aku kenal Ko Dondi, Tuan Dondi gitu ya. Terus reunian 10 tahun kemudian. Jadi Tuhan. Jadi Tuhan Dondi. Kan ngaco banget itu kok.
jadi Tuhan. Ada perubahan kan berarti kan? Satu huruf merubah arti banget loh. Iya. Pokoknya ini Tuhan. Yang bahasa Inggrisnya Teacher and Lord. Nah. Oke, ini Lord ya, bukan God ya. Bukan. Beda. Cari yang nih, ada lagi. Tiga belas. Oh, ini udah Tuhan juga. Tadi yang satu Tuhan, satu junjungan ya. Yang ini Tuhan juga kan. Ini kita Tuhan, lihat Tuhan. lagi yang ini coba. Ini juga Tuhan nih. Ini print ulang nih. Bible apa itu kok? Ini Bible yang terjemahin Ledecker. 13. Tuh, yang zaman dulu juga udah ada kata Tuhan memang di sini. Mana? Nih. 13 tuh. Kamu ayah, guru dan Tuhan. Nah, nih. Ini juga udah Tuhan, kalau nggak salah ya. Ini Ledecker tulisannya parah banget ya. Ya. Nanti saya belum keluarin yang Klinkert ya. Oh, ini udah Tuhan juga. Kita coba Klinkert. Ini 1916 nih cetakan ini. Di sini ada kata Assalamualaikum, ada kata Isa Al-Masih, ada kata Insya Allah. Klinkert itu ya. Coba kita lihat di sini. Nih, baca nih. Manggil guru dan Tuhan. Nah, Tuhan kan? Tuhan. Ini perjanjian baru juga nih. 13. Ini udah Tuhan juga. Nah ini, jadi ada yang apa nih Tuhan. Yang tadi ini ND Tuhan, ini juga Tuhan, ini apa junjungan. Taunya beda-beda. Yang ini Tuhan gitu. Nah, TB Tuhan. Pertanyaannya apakah Tuhan, junjungan, Tuhan itu sama dengan apa? Tuhan dan junjungan apakah sama dengan Tuhan gitu? Nggak sama lah. Dengan sekarang, keadaan sekarang, maknanya Tuhan dan maknanya Tuhan itu udah jauh berbeda. Gitu. Gitu ya. Iya. Terus dari situ? Iya, jadi dari situ dulu aku cari-cari. Nemu? Hah? Nemu nggak? Nggak ketemu yang canggih kayak gini nggak kok. Ketemu. Jadi dulu aku carinya akhirnya aku inget Alkitab Sabda. Oh, Sabda. Browsing. Ya. Nah, browsing terus? Kok. Ya gitu nih hasilnya sama kayak gini, cuma online kan. Ada yang Tuhan. Ada yang Tuhan, ada yang junjungan. Oke, terus? Jadinya aku bingung yang mana. Terus inget temanku bilang kan aslinya kan gitu kan. Kamu yakin gak ada yang berubah-ubah kan gitu kan. Terus akhirnya aku cari tahu lah aslinya di Bible Hub itu. Oh, Bible Hub. Ya. Ternyata terus? Di otak-atik di situ original teksnya ternyata pakai kata kurios. Ya memang kurios. Nah, kurios ternyata mentok. Aku dulu terjemahin kok. Ke Inggris kan jadi Mister. Sir. Ada yang Sir. Ya, Mister, Sir gitu kan. Terus kalau ke Indonesia tuh ya jadinya Bapak, jadinya Tuan gitu kan. Pak atau Tuan gitu. Ke Malaysia jadinya Enci gitu. Iya. Jadi nggak ada yang jadi God, nggak ada yang jadi Tuhan. Iya. Nah, jadi dari situlah ngerasa ya udah berarti Yesus nggak pernah ngaku dia Tuhan. Ini bahasa Inggrisnya kurios nih. Nih. Prophet ini. Iya, apa tuh? Utusan. Yesus dipanggil apa di situ? Utusan lah. Enggak, di awal depannya disebut apa sama perempuan? The woman said to him, Sir, Sir. Sir. Sir itu juga dari kata kurios. Iya. Sir. Oh, yang ininya ya, iya Sir. Ya. Nah, kalau Sir sama arti Tuhan beda. Sama nggak? Jauh kan ya? Masa iya kalau tentara Amerika kalau terima perintah dari sersannya dia jawab Sir, yes Sir gitu. Masa mau diterjemahkan Tuhan ya Tuhan gitu kan nggak mungkin gitu loh. Ya kan? Saya juga ada mau tunjukin nih. Ini TB ya. TB. Di sini apa? Coba baca ini yang merah. Ini ya. Nah, ini TB kan?
Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Oke. Di situ apa? Tuhan apa Tuhan? Tuhan. Tuhan. Nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Lucu sih sebenarnya. Sekarang ini baca. Apa? Tuhan. Ini TB, ini TB2. Ini TB2. Ya. TB2 kan yang terbaru itu. Iya, kan? 2023. Oh, ya. Yang dulunya Tuhan, di sini Tuhan. Terus kalau dulu di sini ada beberapa ayat yang tidak ada tanda kurung tegak, sekarang di TB2 ada kurung tegaknya. Kalau ada tanda kurung tegak, artinya ayat itu tidak terdapat di naskah-naskah yang kuno. Gitu. Berarti artinya ayat-ayat itu adalah ayat-ayat tambahan di belakangan. Ya. Nah, terus setelah tahu gimana? Ada Tuhan dan guru, guru dan Tuhan. Ada tahu guru dan Tuhan. Terus waktu itu gimana jadinya? Akhirnya ya pengen syahadat, tapi dulu masih nunda-nunda. Oh, kenapa nunda-nundanya? Ya karena mikirnya kan masih berat kan, tinggal sama orang tua. Terus aku kan perempuan, kalau syahadat kan harus muslimah, harus berhijab. Bentar udah syahadat langsung dosa lagi kan. Jadi dulu mikirnya masih tunda-tunda. Tapi di situ akhirnya teman-teman juga itulah. Akhirnya pulang kantor itu temen ngingetin usia itu kita nggak ada yang tahu sampai kapan. Jangan nunda kebaikan. Iya kalau kita masih hidup, kalau besok udah mati, 5 menit mati, nanti malah mati gimana? Iya. Terus ya udah akhirnya. Terus hari di mobil syahadat ya? Itu tuh syahadat teman-teman, teman perempuan? Enggak, laki-laki. Teman laki-laki di mobil. Oh, alhamdulillah tapi udah syahadat langsung ya? Dan jadi habis syahadat langsung ke itu. Ke toko-toko pakaian muslim gitu, langsung beli kerudung. Langsung beli kerudung? Iya, langsung. Jadi setelah syahadat itu yang langsung pakai kerudung gitu. Begitu? Alhamdulillah ya. Terus gitu. Selama setahun tidak memberitahu keluarga? Hampir setahun. Terus akhirnya setelah tahu gimana keluarganya? Setelah tahu ya nangis lah mereka. Ibu? Iya, papa juga nangis? Papa, mama nangis, kakak nangis. Terus diusir? Enggak. Oh, nggak diusir? Nggak diusir. Ya, bagus dong. Iya, alhamdulillah nggak diusir. Akhirnya menerima? Mereka sih sebenarnya menerimanya sih gimana ya? Berat? Kalau dibilang nerima sih juga nggak nerima. Tapi kalau dibilang ngebiarin juga nggak ngebiarin gitu. Nah, tapi maksudnya mereka nangis. Mereka sebenarnya nggak terima. Tapi karena anaknya sudah setahun menjadi muslim, jadi nggak bisa apa-apa gitu maksudnya. Iya, jadi ya udahlah gitu. Tapi karena udah tahu aku muslim ya kan, terus aku kan jadinya enjoy aja ya, keluarga udah tahu, kerudungan langsung dari rumah, sholat langsung gitu kan. Sholat di rumah. Terus begitu udah tahun berikutnya kan ya mau nikah lah kan, ya udah ketemu laki-laki yang cocok lah. Nah itu. Yang itu ya? Iya gitu tuh yang paling ganteng itu kok. Terus orang tua jadinya gini kok, masih belum move on gitu dulu. Waktu mau nikah. Iya, jadi alasannya kan dia beda agama katanya, beda agama sama kita katanya gitu. So aku bilang, hah? Enggak lah, enggak beda agama lah. Beda agama sama mama papa iya, sama aku enggak. Aku kan udah Islam, jadi aku cari laki-laki yang Islam. Gitu. Tuh. Terus akhirnya? Akhirnya ya gitu. Boleh. Enggak juga. Ini kok nanya jadi ke arah itu. Maksudnya jadi akhirnya nikah dengan cara Islam dong. Nikahnya secara Islam pakai wali hakim. Oke, nah orang tua gimana? Hadir nggak waktu nikah? Enggak, jadi waktu lamaran nggak apa-apa ya. Jadi waktu lamaran kok, ini ada cerita sedih sekali nih ya. Oh gitu ya. Sedih tapi sekarang aku ketawa. Dulu sedih banget. Enggak, dulu sedih, sekarang aku ketawa. Jadi dulu itu waktu mau nikah, kan langsung orang tuanya yang datang. Jadi bukan suamiku ini yang datang, bukan, tapi orang tuanya calon kan, dulu masih calon ya. Jadi orang tuanya calon yang datang. Nah, datang ke rumah gitu kan, ngomong lah mau ngelamar, mau ini gitu kan. Terus ditolak sama orang aku. Ditolak. Emang enak ngelamar ditolak. Alasannya ya gampang. Iya rasanya gimana mas orang tua nih mas? Kira gak jadi. Alasannya ditolak. Terus? Ditolak katanya ya karena alasannya agama itu. Jadi papa mamaku tetap ngotot seolah-olah aku tuh Kristen gitu. Kristen. Aku udah bilang, aku kan Islam, aku ngomong gitu. Sempet sih papa bilang, kalau kamu sayang papa, kamu jauhin laki-laki itu.
Aduh. Terus tapi mama sih bilangnya gini, ya udahlah kalau kamu memang serius, kata mama gitu kan. Kalau emang serius kamu nggak main-main, ya udah pakai wali hakim. Jangan harap mama papamu ngerestuin, sampai kapanpun nggak ngerestuin, datang juga nggak bakal mau. Jadi kalau kamu emang mau, ya udah urus sendiri semuanya. Mama papa nggak mau tahu katanya. Jadi dong, ngurus sendiri dong. Akhirnya ngurus sendiri dong. Kapan lagi gitu ya? Ya ngurus sendiri lah. Alhamdulillah, tapi lancar semua ya. Alhamdulillah lancar semua. Jadi papa sama mama tetap nggak datang? Nggak datang. Jadi karena terus dulu tuh juga nggak apa-apa ya. Aku cerita nih jadinya nih ya. Lah memang diminta cerita dong tadi. Maksud diminta apa emang? Jadi gini loh, enggak sebenarnya kan gimana ya? Sebenarnya kesini tuh aku sebenarnya pengen korek Kodondi karena Kodondi kan pintar banget gitu ya. Nanti aja nanti. Aku yang curhat ke Kodondi. Lah kan? Memang narasumbernya sekarang Natalia bukan saya. Oh iya. Nanti insya Allah yang kesempatan ya gue. Iya. Nah terus gini kok. Jadi akhirnya karena mama papa bilang urus sendiri lah gitu ya, mama bilang urus sendiri, nggak mau restuin. Aku urus sendiri, diem aja, santai gitu. Aku pulang jadi orang tua nggak tahu kalau aku tuh ngurus sampai semua urusan itu selesai. Dan akhirnya aku ngasih undangan, nitipin satpam perumahan. Satpamnya ngasih undangan ke semua rumah di rumah. Termasuk rumah sendiri? Enggak, rumah sendiri nggak dikasih. Oh enggak, terus? Sama tetangga-tetangga kan dikasihin semua. Terus biasa kan bapak-bapak komplek ya, sore kan nongkrong tuh sama anak-anak kecil, cucu-cucunya gitu. Terus papa kan di depan, mau ketawa tapi dulu kasihan sih, sekarang ketawa. Dulu papa tuh gini kok, jadi dia lagi sore nongkrong gitu, terus tiba-tiba tetangga tuh bilang gini, Pak selamat ya, putrinya mau nikah, katanya gitu. Hah? Siapa mau nikah? Terus ditunjukin undangannya ini mau nikah. Dia ngeliat namaku kan, Natalia Iriani, anak dari, gak ada nama papaku sama nama mamaku. Nah gitu dia murka langsung udah. Langsung dicari. Ngeliat ada nama aku dia langsung marah. Terus nanya aku, dulu aku nangis kok dulu aku nangis, sekarang enggak ya? Enggak. Dulu aku tuh nangis, aku udah tanyain, ini maksudmu apa-apaan nih? Papa tadi dapat diliatin undangan kamu mau nikah. Ya kan memang katanya disuruh ngurus sendiri kan. Aku bilang gitu, ya udah semua udah beres kok. Gitu. Ini maksudnya apa? Kenapa ada nama papa di sini? Papa kan nggak ngerestuin. Terus aku bilang gini aja, ya kan aku anaknya papa, Pak. Emang salah aku tulis anak dari papa? Salahnya di mana? Ngomong gitu. Terus? Ya udahlah, terus dia ngomel sampai ya terlalu over gitu ya mungkin ya saat itu, terlalu emosi. Terus akhirnya aku ya keluar dari rumah. Oh, setelah nikah? Enggak. Apa sebelum nikah? Jadi pas hari dia tahu undangannya tersebar. Oh. Karena marah nggak diakuin jadi anak itu. Terus ya udah aku ditolongin sama calon mertua waktu itu kan dia punya rumah juga satunya. Oh gitu. Terus dia bilang ya udah kamu di sini aja. Sampai nunggu, ya sampai nunggu mau nikah katanya gitu. Biar mengamankan juga kan, takutnya tetap di rumah balik Kristen lagi kak apa gitu. Kalau di situ kan dikontrol sama mertua. Kamu sempat pengen balik Kristen waktu itu? Enggak. Oh enggak, alhamdulillah. Tapi tetap dihantui dulu sama penatua itu. Penatua gereja. Di WA terus sampai udah nikah masih di WA-in terus. Oh gitu. Dikirimin ayat. Yohanes 13:13. Enggak. Ayat kasih. Oh ayat kasih. Yohanes 3:16. Ya banyak lah. Ayat pengorbanan Yesus. Terus ya udah sampai akhirnya aku cuma balas senyum, ketemu mereka tetap biasa aja. Dong ayat ini tidak asli gitu. Enggak. Terus tapi akhirnya mereka nggak berani lagi ngasih ke aku setelah aku bikin konten YouTube kok. Oh gitu. Jadi setelah aku memberanikan diri bikin konten YouTube, bahas-bahas kristologi, perbandingan agama, udah nggak punya nyali mereka. Jadi gitu. Ketemu aku mereka udah minder sendiri gitu. Gitu. Apalagi kontennya konten kristologi juga lagi ya. Iya. Tapi kalau ketemu ya tetap baik lah orang-orang gerejanya. Tapi sekarang hubungan dengan ayah ibu, papa mama udah baik. Ya, alhamdulillah. Apalagi kan sudah ada ini ya. Iya. Buah hati ya. Sama kakek neneknya gimana? Ya inilah. Maksudnya kakek neneknya mau dong terima dong. Mau lah. Ya bukannya karena permasalahan yang dulu terus nggak mau terima cucu enggak kan? Karena gimana pun juga kan darah daging lah ya.
dan marahnya mereka sebenarnya kan juga karena mereka sayang aku kan.